Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pioner dimanapun Anda berada. Gue harap Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usahanya, dan tentunya diberikan banyak rezeki ya. Amin. Oke, sahabatku ya, pioner dimanapun Anda berada. Jadi terkait dengan harga Pi Network ya, kita selalu mantau teman-teman dengan postingan-postingan yang beredar di kalangan grup-grup. Dan kemudian di sini saya akan memberikan informasi kepada Anda ya terkait dengan harga Pi Network yang memang harganya ini kontroversial teman-teman, di ada yang menyebutkan sekian dolar dan sekian dolar gitu ya. Seperti yang saya perlihatkan di layar handphone teman-teman ataupun PC teman-teman di sini teman-teman ya. Ada sebuah postingan di Twitter di sini teman-teman atau di Facebook ini ya. Nah, di sini dikatakan dari salah satu blog atau grup Pi Network Indonesia, yaitu dari Cina, yang merupakan pioner terbesar dari Pi Network, itu sepakat konsensus di angka 31.000 US dollar. Wow, luar biasa ya teman-teman. Karena pasar global pasti akan mengikuti ketentuan harga tersebut. Nah, ini untuk versi di Cina. Nah, untuk yang kemarin versi di Indonesia, itu Pak Abner kemarin menyampaikan ya yang skeptis dengan harga 1,1 M ya terserah ya, itu kan sebuah harga yang memang di situ bisa terjadi ya, karena kripto ini kan sebuah koin yang memang luar biasa gitu ya. Jadi itulah ya, itu harapan kita. Kalaupun nanti memang mainnya di harga berapapun dolar ya kita terima gitu ya. Nah, ini untuk versi yang di Cina, di sini disebutkan seperti itu, teman-teman. Kemudian, the consensus in China has reached about 31.000 US dollar, seperti yang di atas tadi, teman-teman ya. Kemudian kita geser di sini dari Twitter ya, beredar bahwa menurut informasi internal, tim inti Pi saat ini sedang meningkatkan fungsi yang relevan dari KYC skala besar. Ini terkait dengan KYC, ini adalah tantangan besar dan sebagian besar perintis akan bebas mengajukan permohonan KYC hingga 28 Juni. Jadi harap bersabar. Oke teman-teman, soal KYC ya saya rasa kita tinggal menunggu tanggalnya aja teman-teman ya, atau bulannya ke depan gitu ya, atau 3 bulan ke depan sampai Agustus lah. Insya Allah nanti akan KYC masalah semuanya. Jadi nggak usah khawatir soal KYC, pasti itu nanti akan terjadi dan kita tidak akan melewatinya. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah postingan bagi siapa saja yang menjadi validator, teman-teman. Ya, validator Indonesia, khususnya jika kalian menemukan bahwasannya ada identitas bukan berasal Indonesia gitu ya, maka yang harus kalian lakukan adalah reject atau mematikan ya, atau tidak menerima dan beri alasan wrong country. Artinya teman-teman, bagi yang sudah mendaftar validator, kalau menemukan identitas ya dari luar negeri, harap tidak usah memberikan divalid gitu ya, tidak usah divalid, biarlah sebagai validator khusus luar negeri saja gitu ya, supaya kita jelas gitu ya. Kalau validator Indonesia khusus untuk memvalidasi data-data orang Indonesia saja gitu ya. Nah, di sini ada beredar spanduk ya dari salah satu dealer mobil atau showroom di sini, yaitu Mitsubishi Mahligai Putri. Wow, Berlian Cimahi bekerja sama dengan Community Pi Network Sukabumi. Salam Sukabumi Pi Network dimanapun Anda berada ya. Dan XPA Pajero Triton. Wow, di sini di Sukabumi itu sudah ada banner seperti ini teman-teman. Artinya di Indonesia kan. Nah, sudah bekerja sama dengan Pi Network. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kalau mainnet banyak sekali para vendor-vendor ataupun perusahaan yang memang bersedia menerima gitu ya dengan koin Pi Network. Lanjut. Nah, di sini teman-teman, dari salah satu phub.biz ya, atau ini quick notice ya, all the price and vendor on this website are the phub aim to pass 1 Pi sama dengan 100 US dollar come mainnet. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika mainnet nanti harganya 100 US dollar. Jadi itulah kalau prediksi itu siapa saja bisa memprediksi teman-teman ya, mau harga berapapun ya. Yang jelas di sini kan kita melihat dari data-data yang beredar gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini dari core team ya.
Network Pi top investment expert have mentioned that Pi will become a superstar in the field of digital currency. Jadi artinya kurang lebih jaringan Pi, pakar investasi top telah menyebutkan bahwa Pi akan menjadi superstar. Wow, di bidang mata uang digital ya pasti ya, karena banyak sekali ekosistem yang di sini akan bergabung ya. Kemudian di sini dari Twitter ya, hari ini ya tanggal 21 Mei kemarin ya. Nah, disalurkan obrolan satu mood mengatakan bahwa kemajuan QSC lebih lambat dari yang diharapkan Pi Core Team sehingga akan mempengaruhi kemajuan pertukaran barang dan open mainnet. Alasannya banyak orang yang mendapatkan QSC tetapi tidak mau menjadi sebagai validator. Nah, teman-teman nih ada saran ya supaya pioner Indonesia semuanya bisa KYC ya. Harap yang sudah mendapatkan undangan KYC segeralah daftar sebagai validator khusus orang Indonesia ya. Lanjut, di sini sejauh ini banyak orang masih berpikir bahwa Pi Network tidak memiliki nilai, ide yang bodoh karena mereka belum melihat lingkungan ekonomi saat ini, tujuan dan visi Pi serta latar belakang kekuatannya. Orang-orang ini sama bodohnya dengan mereka yang menukar Bitcoin dengan Visa. Iyalah, jadi kalau Anda yang tidak tahu dengan kripto ya ataupun dunia blockchain dan melihat peluang ini, Anda diam-diam saja, yang lain action. Sudah tahu digembor-gemborkan harganya ratusan dolar gitu ya. Anda itu apa ya? Yang bodoh itu siapa gitu ya? Karena ini gratis gitu kan. Anda tidak mau main ya. Nah, Anda pasti akan ketinggalan, sama seperti ketika Bitcoin lahir yang mereka bilang tidak ada harga dan hanya ditukarkan dengan satu pizza. Wow, saat ini harga Bitcoin 400 juta teman-teman, masih tinggi walaupun memang lagi down ya. Nah, itu Anda seperti itu kalau punya pemikiran bahwa Pi Network tidak ada harga ya. Lanjut, pioneer and the first the first technology so that each pioneer can achieve a great achievement. Jadi Pi bisa disebut saja raja blockchain publik dengan jumlah node terbesar di dunia, ekologi terbesar gitu ya, jumlah pioner terbesar dan teknologi pertama, sehingga setiap pioner dapat mencapai prestasi besar. Wah, ini suatu kebanggaan juga kalau memang Pi Network bisa merajai blockchain gitu ya. Oke, lanjut. Mengubah dunia keuangan terdesentralisasi, merestrukturisasi bisnis, blockchain merombak internet, era Pi membuat orang di seluruh dunia menumbangkan kognisi. Picoin mengubah mata uang legal global. Wow, mantap ya. Nah, ini teman-teman, ada yang memposting bahwa satu Pi Network itu setara dengan 1 kilogram of gold dari emas. Mantap kali teman-teman ya. Berarti kita ini yang berasumsi ya, ada yang memposting seperti ini. Harga emas itu kurang lebih per gramnya tuh sekarang tuh sampai 500.000 teman-teman. Jadi kalau 1 kilo, nah kalikan aja kurang lebih harga satu Pi Networknya segitu. Bisa ditukarkan dengan seharga 1 kilogram emas. Wah, mantap ya. Oke, lanjut. Ini dari asumsi siapa lagi dari Twitter. Pi Network juga ya teman-teman. Anggota Pioneer berada di 7 benua di dunia. Sebesar presiden negara menggali Pi, pekerja kerah putih, menengah hingga elit menggali Pi, dan orang kecil hingga orang biasa menggali Pi. Itu adalah mata uang kripto kelas dunia lainnya setelah Bitcoin. Amin ya. Jadi memang Bitcoin ini ditambang oleh kalangan orang-orang yang mempunyai pangkat dan juga menengah ke bawah atau masyarakat biasa. Wah, luar biasa ya, karena memang gratis gitu ya, dan bisa diakses di handphone juga gitu tentunya. Lanjut. Nah, di sini teman-teman dari Twitter kembali lagi, meskipun Pi memiliki 35 juta pengguna aktif, selama mainnet online itu akan didukung oleh lebih dari 500 juta orang di lingkaran kripto. Dan setelah beberapa tahun pengembangan, 8 miliar orang di seluruh dunia akan mendukungnya. Harganya tidak terbayangkan. Coba teman-teman. Wow. Ini teman, wah cantik kali teman-teman ya. Tuh lihat. Tuh. Ya. Oke. Kemudian nah di sini teman-teman, barter di atas itu ya. Berapa itu? 314.159 US dollar per satu Pi-nya. Waduh, mantap kali. Aduh, nggak bisa bayangin ya. Kita tunggu aja lah mainnetnya nanti teman-teman ya.
Konsensus tinggi dan efek tinggi, manfaatkan negara, manfaatkan perusahaan, dan manfaatkan penyelesaian perdagangan internasional. Manfaatkan perintis untuk hasil yang saling menguntungkan. Cegah daun bawang dipotong dan kumpulkan suara dari seluruh dunia. Ini maksudnya apa ini? Kok daun bawang juga ya? Dan kumpulkan suara dari seluruh dunia. Barter jaringan utama 314.159 US dollar. Mantap, bukan 314 dolar ya, tapi di sini 314.000. Wow, mantap. Lanjut ya. Nah, ini teman-teman 314.159 US dollar per Pi networknya. Mantap ya. Aduh, silakan hitung sendiri teman-teman. Harga dolar saat ini tuh 14.200 ya kurang lebihnya. Kalikan aja gitu. Oke. Nah, itulah kurang lebihnya ya yang berasumsi bahwa koin Pi network itu harganya tinggi. Jadi kita ya wajar saja ya, karena ini bukan project ecek-ecek teman-teman ya. Ini project jangka panjang yang memang project besar, makanya ya diproses sedemikian matang oleh Dr. Nicholas. Lanjut, jaringan blockchain Pi sedang didistribusikan di seluruh dunia. Tidak dapat dipercaya bahwa itu akan benar-benar aman dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Ini jelas merupakan jaringan blockchain yang dicari oleh negara-negara di seluruh dunia. Iyalah ya, dari pengguna ya, dari penggunanya saja sudah 35 juta gitu kan. Berarti jaringannya sudah terbentuk luas gitu kan. Kemudian, Vietnam successful trade 3 set of solar light with a consensus price of berapa 1000 US dollar ya per Pi ya after PS-nya. Kurang lebih artinya Vietnam berhasil memperdagangkan 3 set lampu tenaga surya dengan harga konsensus 1000 US dollar per Pi. Setelah Pi dapat dipindah tangankan, wajib untuk mentransfer Pi sebesar 1000 US dollar. Artinya setelah mainnet ya tentunya. Nah, di sini di Vietnam itu 1000 US dollar. Mereka berasumsi 1 Pi seharga sedemikian. Lanjut. Nah, ini dia teman-teman ya. Artis-artis cantik mungkin dari Vietnam juga ini ya yang main Pi network. Oke, di sini kabar baik pioner, Vietnam berhasil memperdagangkan 3 set lampu tenaga ini yang tadi ya teman-teman. Lanjut, di sini lagi ada sebuah cafe di Korea, yaitu di sini jaringan Pi Cafe di Korea kekuatan blockchain. Nah, di sini ada sebuah cafe ya. Ini menunjukkan cafe yang memang di situ menerima dengan pembayaran koin Pi network, artinya di barter. Ini ya di Korea. Kemudian, halo perintis, kami senang untuk memberitahu Anda bahwa beberapa perusahaan dan pedagang sudah menunggu mainnet mulai menerima Pi sebagai alat tukar. Apa yang Anda lakukan? Ada di sini di negara saya untuk tag itu toko Pi manapun di negara itu di bagian komentar. Di sini teman-teman ya, ini kurang lebihnya kayaknya ini HP Tesla kemudian emas ya. Lanjut, nah jaringan Pi, wow ini lebih gila lagi teman-teman, 100.000 US dollar. Ini nggak gila juga sih ya, tadi malah lebih tinggi dari harga ini gitu. Jaringan Pi 100.000 US dollar tidak tinggi karena Pi adalah untuk konsumsi, adalah uang untuk pertukaran. Agar nilainya tidak naik seperti kebanyakan spekulan, nilai awal meletakkan dasar untuk masa depan dan meningkatkan seluruh dunia ini. Menurut Anda 1 Pi sama dengan 100.000 US dollar, apakah itu tinggi? Menurut saya wajar ya kalau 100 US dollar. Ya bisa saja gitu, walaupun memang di mainnet pertama mungkin nggak segini teman-teman ya. Ya terserah teman-teman ya, tanggapan teman-teman mau rasional atau tidak terserah ya. Ini buktinya banyak sekali yang memposting harga Pi network itu tinggi. Oke. Nah, di sini teman-teman terkait dengan KYC, postingan dari moderator dikirim ya. Di sini tidak perlu masuk setiap menit, memeriksa untuk melihat pop-up KYC. Ketika Anda memenuhi syarat, pop-up ya akan muncul di layar Anda selama sesi penambangan Anda berikutnya. Dan dalam hal mengirimkan gambar atau video selfie untuk KYC, mohon jika gambar pada kartu identitas Anda sedikit berbeda dari penampilan Anda saat ini dan gambar tidak menyerupai Anda, mohon pergi dan perbaiki dengan memperbarui kartu ID Anda jika mungkin. KYC bergulir 6 bulan mulai Maret 2022 sampai Agustus 2022. Peluang mendapat pop-up KYC Maret 5%. Di bulan Maret memang agak sedikit kecil ya. Kemudian di April itu 15% untuk mendapatkan itu kuotanya gitu ya.
Untuk di bulan Mei-nya 45%, Juni 65%, Juli 80%, Agustus 100%. Artinya kita akan mendapatkan KYC secara massal itu puncaknya di bulan Agustus. Jadi kalau bulan-bulan ini ada yang mendapat, ada yang tidak. Ya memang persentasenya masih di sini ada dari 5% sampai 100% teman-teman. Nah, kita tunggu aja di bulan Agustus terkait dengan KYC massal teman-teman ya. Lanjut. Di sini diposting dari Twitter yaitu Pi Blockchain News. The user reported that the Pi network is sponsored by Will Know company such as Amazon. Dr. Nicholas said the Amazon was one of those super ecosystem. Acara Amerika Serikat melaporkan bahwa jaringan Pi disponsori oleh perusahaan terkenal seperti Amazon. Wow, mantap ya. Dr. Nicholas mengatakan Amazon adalah salah satu ekosistem seperti itu. Nah, di sini sudah ada kisi-kisi teman-teman ya, bahwa perusahaan Amazon sudah mulai bergabung di jaringan blockchain Pi Network. Wow, mantap kali ya. Lanjut berita dari Hong Kong TV ya, stasiun broadcast Pi Network mobile phone mining program and many TV station around the world broadcast Pi Network live. Jadi stasiun TV Hong Kong teman-teman itu menyiarkan program penambangan ponsel Pi Network. Dan banyak stasiun TV di seluruh dunia menyiarkan Pi Network secara langsung katanya. Di sini dari postingan di Twitter yang beredar teman-teman. Memang di negara-negara luar itu sudah disiar-siarkan Pi Network teman-teman. Hanya di Indonesia yang belum ya. Oke, nah nanti katanya ya ini entah hoax atau memang ini editan ya, saya nggak tahu. Bahwa nanti mungkin kedepannya akan punya mesin ATM seperti Bitcoin ya ini ya. Nah, Bitcoin memang sudah punya teman-teman ya. Mereka memang sudah punya kartu chipnya dan punya kartu ATM-nya. Dan mesin ATM-nya sudah punya mereka di luar negeri khususnya. Mungkin nanti Pi Network juga akan sama seperti Bitcoin. Lanjut, pioneer of Pi Network, the shocking good news still is that we are about to leave ATM machines online for the use of global pioneers. Jadi pelopor jaringan Pi kabar baik yang mengejutkan memberitahu kita bahwa kita akan meninggalkan mesin ATM online untuk penggunaan perintis global ya. Lanjut, before Pi Network berapa itu 6,28 ya. Di sini sebelum Pi Network 6,28 barter mainnet konsensus global terpadu 1 Pi kurang lebih harganya 314.000 US dollar, 314.159 US dollar sampai 62.800 atau 6 ya kurang lebih ya. Di belakang kami adalah penyandang dana terbesar kedua keluarga Rothschild ya, dan 7 keluarga besar Federal Reserve ditambah 12 bank internasional untuk merevolusi sampai akhir. Wow. Ini project bukan ecek-ecek teman-teman ya. Lanjut. Nah, di sini satu toko lagi nih, Pi menerima koin Pi, pembayarannya sebagai barter ya. Di sini dari kayaknya sih luar negeri, dari China teman-teman. Ini seperti cafe ya, Trasua Api ya. Lanjut. Nah, Kim Hawong, seorang analis yang berfokus pada opsi saham cryptocurrency, memiliki posting blog yang bagus. Pi Coin akan menjadi superstar mata uang. Pioneer harus bersiap untuk peluncuran mainnet tautan asli. Oke teman-teman, volatilitas cryptocurrency baru-baru ini telah membuat banyak investor ketakutan. Namun pada kenyataannya, krisis selalu disertai dengan peluang. Karena pada paruh kedua tahun 2022 atau lebih baru, superstar cryptocurrency akan segera lahir. Dan itu adalah jaringan Pi Network. Nah, mantap ya. Aduh, pokoknya mantap dah ya. Kampanye baru, saya menggunakan kesempatan ini untuk mendorong semua orang yang lulus Pi KYC untuk menjadi validator Pi KYC karena tim inti Pi memberitahu kami bahwa diperlukan lebih banyak validator. Ini terkait dengan validator seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Kalau Anda sudah KYC dan dinyatakan lulus, segera daftar sebagai validator supaya yang lain terbantu dan mendapatkan undangan KYC yang lainnya juga. Semua item dibarter dengan harga 62.480 koin. Ya. Ini harga koinnya, per koinnya ya teman-teman. Dari China nih kayaknya kalau nggak Korea teman-teman ya. Bahwa satu Pi Network di sini disebutkan per koinnya adalah 62.000.
480 US dollar. Dan penambang di seluruh dunia tidak boleh memotong daun bawang di bawah harga ini. Nah, itu dia. Nah, tak lama lagi Pi akan menjadi mata uang global pertama untuk negara-negara di seluruh dunia. Itu akan muncul di media di mana-mana di seluruh dunia ya. Ya, amin ya. Nah, ini dia tanya. Aduh. Jaga mata, jaga hati ya, jaga istri kita di rumah ya, teman-teman. Salam buat Anda semuanya. Itulah kabar yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, teman-teman, terkait dengan harga Pi Network dan perkembangan tentang KYC. Ya, kita memang harus bijak dalam menyikapi sebuah berita. Intinya kita harus berdoa dan terus menambang petirnya. Semoga Anda sukses. Kita tunggu keputusan harga itu dari core team, teman-teman. Soal soal yang namanya kisi-kisi harga ya, itu banyak lah yang menyatakan Pi Network harganya ya simpang siur lah gitu ya. Kita belum ada yang tahu pasti berapa harganya. Yang jelas kalaupun memang itu nanti harganya rendah ataupun ya sedang-sedang saja, ya kita harap harganya kan tinggi. Nggak mungkin pioner itu mengharapkan harga rendah ya kan. Pasti Anda itu dalam hati juga berpikir, wah kemarin saya posting yang harga 1,1 M dari Pak Abner Tindi ya, itu Pak Abner Tindi juga menyampaikan berita dari Korea ya, 1,1 M itu wah menuai kontroversi ya. Ya begitulah ya. Pasti karena saya yakin yang Anda yang komentar-komentar itu juga mengharapkan harga segitu kan, ya kan? Nah makanya ya kita berharap juga, ya kita berharap sajalah berapapun harganya. Semoga Pi Network ini menjadi sebuah ekonomi yang baru ya, kemudian untuk mata uang yang baru dan menjadi ekonomi global juga, supaya keseluruhan pengguna Pi Network juga mendapatkan manfaat dari penambangan ini. Oke, sekian, salam petir, salam kaya rame-rame dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.